Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Elsa Anjani dengan NIM 035. Saya Afrizal Maulana dengan NIM 015. Saya Emir Farel Setiawan dengan NIM 028. Saya Pratama Tuhanugraha dengan NIM 043. Di sini kami akan mempresentasikan terkait review jurnal dari kelompok kami. Jurnal yang kami review merupakan jurnal dengan judul Learning as Becoming in Vocational Education and Training. Dengan penulis ada Helen Coley, David James, Kim Dam, and Michael Tedder. Dengan sumbernya yaitu Journal of Vocational Education and Training, volume 55 ISO 4. Yang pertama ada perbedaan. Jurnal ini membahas mengenai pendidikan vokasional atau biasa disingkat dengan Vocational Education Training atau VET, merupakan pendidikan yang tidak hanya mempelajari tentang keterampilan teknis, tetapi juga membentuk identitas dari siswa itu. Kemudian, dalam jurnal ini juga akan dibahas mengenai konsep vocational habitus, di mana peran disposisi sosial itu memiliki pengaruh terhadap proses belajar itu sendiri. Dalam penelitiannya, jurnal ini melakukan studi kasus di 3 program studi, meliputi yaitu pengasuhan anak, perawatan kesehatan, dan juga teknik di perguruan tinggi yang ada di Inggris. Kemudian metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbasis studi kasus longitudinal. Kemudian, jurnal ini melakukan studi kasus di 3 program vokasi berbeda di perguruan tinggi di Inggris, mencakup yang pertama pengasuhan anak, kemudian perawatan kesehatan, dan juga di bidang teknik. Penelitian di ketiga bidang itu dilakukan di 4 perguruan tinggi pendidikan lanjutan di Inggris dalam proyek TLC atau Transforming Learning Culture. Datanya sendiri dikumpulkan selama 2 tahun dengan melibatkan pengamatan yang secara terus-menerus terhadap siswanya. Kemudian ada pengumpulan data. Yang pertama, wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan secara berkala dengan 6 siswa dari setiap program serta dengan para tutor. Kemudian ada observasi. Observasi sendiri pun melibatkan pengamatan langsung di dalam kelas dan saat berbasis kerja. Kemudian ada jurnal reflektif tutor. Tutor menyimpan jurnal reflektif tentang pengalaman dan pengamatan mereka selama proses pembelajaran. Kemudian ada analisis data. Yang pertama, pendekatan analisis. Peneliti menggunakan analisis tematik untuk mengeksplorasi pola dan tema yang muncul dari wawancara, observasi, dan jurnal tutor. Kemudian ada fokus data. Yang pertama, interaksi antar siswa dan budaya vokasional yang mereka masuki. Yang kedua, transformasi identitas siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, tuntutan emosional dan sosial yang ditemui siswa dalam vokasional. Kemudian ada kolaborasi analisis. Tim penelitian yang terdiri dari akademisi dan praktisi bekerja sama dalam menganalisis data untuk mendapatkan pandangan yang lebih holistik. Kemudian ada hasil penelitian. Yang pertama, pembentukan identitas vokasional. Siswa mengalami transformasi identitas yang signifikan, beradaptasi dengan disposisi emosional dan perilaku yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Adapun rincian untuk setiap bidang studi yang dilakukan penelitian adalah sebagai berikut.
Dan yang selanjutnya itu pembentukan identitas vokasional. Yang pertama itu ada pengasuhan anak, di mana siswa belajar mengelola emosi mereka, seperti tetap tenang dalam situasi yang sulit dan mengembangkan kepribadian yang baik untuk merawat anak-anak. Yang kedua itu perawatan kesehatan. Siswa menghadapi tantangan dalam merawat orang tua dan pasien, mengembangkan kemampuan untuk menjaga keceriaan dan profesionalisme meskipun situasi yang berat. Yang ketiga itu ada teknik. Identitas siswa sebagai teknisi didukung oleh budaya maskulin dan rasionalitas yang kuat di program ini. Hasil penelitian yang kedua yaitu ada pengaruh gender dan kelas. Peran pengasuhan anak dan perawatan kesehatan sangat dipengaruhi oleh stereotip gender. Menurut siswa perempuan untuk menunjukkan sikap peduli dan emosional. Setelah itu, program teknik didominasi oleh budaya maskulin yang menuntut rasionalitas dan ketangguhan. Oke, yang selanjutnya itu hasil penelitian. Nah, itu tuntunan emosional. Siswa harus mempelajari keterampilan emosional untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, seperti mengendalikan emosi mereka dan menunjukkan keceriaan di perawatan kesehatan. Dan di sisi lain, siswa teknik mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya rasional dan teknis. Kesimpulan hasil. Yang pertama itu proses pembelajaran sebagai transformasi identitas. Pembelajaran vokasional tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga soal menjadi orang yang tepat untuk pekerjaan tertentu yang melibatkan pembentukan identitas sosial dan emosional. Yang kedua itu peran habitus vokasional. Budaya vokasional memainkan peran penting dalam mengarahkan siswa untuk beradaptasi dengan disposisi yang diharapkan di bidang kerja mereka. Yang ketiga itu reproduksi ketidaksetaraan sosial. FET dapat memperkuat norma gender dan kelas sosial yang ada dengan memberikan peluang terbatas bagi siswa untuk melampaui peran yang telah ditetapkan oleh budaya sosial mereka. Yang selanjutnya itu kelebihan jurnal. Yang pertama itu kontribusi teoritis, memperluas konsep pembelajaran dengan integritas identitas sosial. Yang kedua itu data kaya, studi kasus yang detail memberikan wawasan tentang proses pembelajaran dan sosialisasi. Yang ketiga itu relevansi praktis yang menyoroti pentingnya memperhitungkan aspek emosional dan budaya dalam pendidikan vokasional. Yang selanjutnya itu kekurangan jurnalnya, mungkin ruang lingkup terbatas yang hanya mencakup 3 program di Inggris mungkin tidak mewakili konteks global. Nah, dua itu fokus gender, kurangnya eksplorisasi mendalam tentang pengalaman pria dalam peran yang tidak konvensional. Nah, yang ketiga itu bias teoritis, pendekatan yang sangat berfokus pada teori Bourdieu dapat membatasi pandangan dari perspektif lain. Yang selanjutnya itu conclusion. FET lebih dari sekedar pendidikan keterampilan, melainkan proses membentuk identitas dan disposisi sosial siswa. Selanjutnya itu vocational habitus, itu memberikan pemahaman tentang bagaimana norma-norma sosial direproduksi dalam pendidikan vokasional. Nah, selanjutnya itu implikasi besar untuk desain pendidikan perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan emosional. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih dari kelompok kami.